Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji kita berikan kepada Allah SWT atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kami berbahagia sekali bisa kembali mendengarkan nasihat dan tausiah dari Ustaz Firanda. Insya Allah malam hari ini kita akan membahas syarah kitab Bukhul Salat. Sebelumnya saya sebagai moderator ingin membacakan tertib untuk kajian ini. Mohon username menggunakan nama asli atau nama yang sudah dikenali, dan mohon untuk audio di-mute dulu selama kajian berlangsung. Dan bagi akhwat dimohon untuk menonaktifkan fitur videonya selama kajian berlangsung. Untuk pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat dan siapkan alat tulis menulis untuk mencatat selama kajian berlangsung. Alhamdulillah hari ini kami dari alumni Sistemika Mengaji, yaitu dokter yang sebelumnya belajar di FKUI kelas internasional, bisa kembali belajar dari Ustaz Firanda tentang sholat. Sholat merupakan ibadah yang sangat mulia sekali. Tentu saja kita harus banyak belajar dan mempelajari supaya kita dapat mempraktikkan sholat yang sebaik mungkin. Ya, mudah-mudahan acara hari ini kajian dari Ustaz Firanda bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pembukaan dari saya. Tafadhol Ustaz, dipersilakan untuk menyampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak diragukan bahwasanya salat adalah ibadah yang sangat agung. Saking begitu agungnya sampai di antara rukun-rukun Islam selain syahadatain, yaitu salat, zakat, puasa dan haji, yang perselisihannya kuat di kalangan para ulama, meninggalkan kafir atau tidak adalah masalah salat. Pendapat yang rajih, kalau meninggalkan puasa dengan sengaja tidak kafir. Meninggalkan zakat dengan sengaja ya tidak kafir, selama tidak mengingkari kewajibannya. Meninggalkan haji dengan sengaja dosa besar tamu tidak kafir. Untuk salat maka khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan tidak kafir dan sebenarnya mengatakan kafir ya. Dan pendapat yang kuat yaitu barang siapa meninggalkan salat secara total, tidak salat 5 waktu, tidak salat Jumat, tidak salat Id, maka sungguhnya dia telah keluar dari Islam. Karena Nabi SAW bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salat faman tarakaha faqad kafar. Sungguhnya yang menjadi pembeda antara kita dengan mereka, yaitu orang munafikin, orang kafirin, orang musyrikin adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat maka telah kafir. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan bainar rajuli wasyirki awal kufri tarkus salat. Yang menghalangi seorang dari kesyirikan dan kekufuran adalah salat. Kalau dia meninggalkan salat maka dia terjerumus dalam kesyirikan atau kekufuran. Karena pendapat yang rajih yang kuat, barang siapa meninggalkan salat secara total, tidak salat sama sekali, maka dia telah keluar dari Islam. Hal ini berbeda dengan puasa, zakat dan haji. Menurut pendapat yang kuat, barang siapa meninggalkan puasa atau zakat atau haji dengan sengaja selama masih mengakui kewajibannya, maka dia tidak kafir. Karenanya meninggalkan salat lebih parah daripada berzina, ya, lebih parah daripada minum khamar, lebih parah daripada praktek riba dan yang lainnya. Kemudian salat adalah ibadah yang sangat agung, begitu agungnya hingga Nabi SAW ketika menerima perintah salat tidak melalui perantara malaikat Jibril, tapi langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang sangat agung, itu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ya. Ini menunjukkan agungnya perintah salat. Dan begitu banyak keutamaan-keutamaan salat akan saya jelaskan nanti insyaallah pada pertemuan kali ini ya. Ada puluhan keutamaan salat yang mudah-mudahan memotivasi kita untuk banyak melaksanakan ibadah salat. Baik, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas pertama kali tentang sejarah salat. Bagaimana salat sejarahnya sebelum dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata seluruh nabi salat, seluruh anbiya, seluruh nabi mereka salat, dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka salat. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau
meletakkan anaknya Ibrahim dan Hajar di Mekah, beliau berkata, Rabbana liyuqimus salat. Ya Allah, aku meletakkan mereka di sini agar mereka menegakkan salat. Berarti salat adalah ibadah yang masyhur di kalangan para anbiya, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat dan jadikanlah anak keturunanku juga menjadi penegak salat. Demikian juga disebut dalam hadis ketika Nabi Ibrahim bersama Sarah, kemudian Sarah diambil oleh Raja Mesir untuk dizinai, ya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam salat berdoa kepada Allah sehingga akhirnya Allah melindungi Sarah dari gangguan raja tersebut. Demikian juga Nabi Ismail, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya." Dan sebutkanlah, ceritakanlah wahai Muhammad tentang kisah Ismail. Di antara sifat Ismail, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana ya'muru ahlahu bis salat." Beliau menyuruh, memerintahkan keluarganya untuk salat. Berarti Ismail juga salat. Demikian juga Nabi Syuaib, ya. Nabi Syuaib ketika beliau berdakwah, apa kata umatnya? Ya Syuaibu, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasha. Jadi umatnya Nabi Syuaib berkata, wahai Syuaib, apakah salatmu menyuruhmu untuk melarang kami berbuat kesyirikan dan melarang kami untuk berbuat kepada harta kami apa yang kami sukai? Jadi ternyata pengikut, atau bukan pengikut, tapi umat Nabi Syuaib alaihissalam tahu bahwasanya salat itu mencegah kemungkaran. Sehingga mereka berkesimpulan, kata mereka, as-salatuka ta'muruka. Apakah salatmu yang telah merintahkan engkau wahai Syuaib, an natruka ma ya'budu abauna, agar engkau melarang kami berbuat kesyirikan, menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami, au an naf'ala fi amwalina ma nasha, atau kami bebas melakukan apa yang kami sukai terhadap harta kami, ya. Jadi mereka tahu bahwasanya salat mencegah kemungkaran dan mencegah perbuatan keji. Itu Nabi Syuaib. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah, Allah mengatakan, wahai Musa, dengarkanlah wahyu yang akan aku sampaikan kepadamu. Innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis salat, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, ya. Demikian juga Nabi Daud alaihissalam, Allah berfirman, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Maka Nabi Daud alaihissalam beristighfar kepada Rabbnya, kemudian dia pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan seluruh anbiya mereka beribadah dengan ibadah salat. Timbul pertanyaan, kenapa orang-orang Bani Israel sekarang tidak salat, ya? Tidak ada ibadah sujudnya, ya. Mungkin sebagian Yahudi masih, wallahu alam bisawab, tapi kebanyakan Nasara tidak salat. Yahudi, wallahu alam, saya tidak pernah lihat mereka salat, tapi saya dengar mereka masih salat. Apakah mereka masih sujud atau tidak, wallahu alam bisawab. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, tentang hal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah menyebut tentang para anbiya dalam surat Maryam, kata Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat. Maka setelah itu muncul para pengganti mereka, yaitu para pengganti para nabi, umat-umatnya, ya, yang sifat mereka adha'us salat, mereka mengabaikan salat, wa taba'u syahwat, dan mereka mengikuti syahwat. Sehingga karena jauhnya mereka dari cahaya kenabian, jangankan jauh dari kenabian, sejak mereka hidup di zaman Nabi Musa saja, Bani Israel adalah suatu bangsa yang ngeyel, ya, suka membangkang, ya, mengejek nabinya. Apalagi setelah Nabi Musa meninggal dunia, apalagi setelah nabi-nabi Bani Israel meninggalkan mereka. Bagaimana mereka ada yang membunuh sebagian nabi Bani Israel, ada yang mereka dustakan. Maka wajar jika kemudian muncul generasi yang fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat. Generasi setelah mereka yang akhirnya menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat dan melupakan salat. Inilah yang kenyataan yang ada sekarang. Kita tahu yang salat cuma yang ada sujudnya, setahu saya cuma umat Islam. Nasara sudah tidak ada. Adapun Yahudi, wallahu alam, apakah mereka di Israel sana masih melaksanakan syariat salat, wallahu alam bisawab. Adapun tata cara salat para nabi terdahulu,
hadis menunjukkan bahwasanya para nabi terdahulu salat mereka, waktu salat mereka berbeda dengan umatnya. Adapun tata cara salat secara persis kita tidak tahu bagaimana tata cara salat nabi terdahulu, tetapi ada sujudnya ya, ada rukuknya, tetapi bagaimana caranya, berapa rakaatnya kita tidak jelas. Hanya saja dalam hadis Jibril disebutkan bahwasanya mereka juga salat 5 waktu. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Ammani Jibril indal bait marratain." Bahwasanya Jibril pernah menjadi imam bagiku ketika di Ka'bah 2 kali, ya. Jibril salat zuhur hari pertama ini setelah Nabi SAW turun dari Mi'raj, setelah Isra Mi'raj diperintahkan salat 5 waktu, Nabi bingung 5 waktu itu bagaimana. Maka Allah kirim Jibril untuk mengajari 5 waktu tersebut. Hari pertama, hari kedua. Jadi Rasulullah SAW tiba turun dari Mi'raj sebelum subuh, ya. Setelah itu di zuhurnya, ketika waktu zuhur datanglah Jibril 2 hari berturut-turut. Hari pertama Jibril salat menjadi imam bagi Nabi SAW hina malati syams, tatkala matahari bergeser dari tengah langit. Di situ Jibril salat zuhur. Kemudian Jibril mengimami Nabi Muhammad SAW salat asar hina kana dhillu kulli syai'in mithlahu, ketika panjang bayangan benda sama dengan panjang benda tersebut. Kalau benda tersebut panjangnya misalnya 1 meter, maka ketika bayangan juga 1 meter, maka Jibril ngimamin Nabi untuk salat asar. Kemudian Jibril salat maghrib hina aftara as-shaim, ketika para orang berpuasa berbuka, itu ketika terbenam matahari. Kemudian Jibril jadi imam lagi, wa shallal isya hina ghaba syafaq, dan Jibril salat isya ketika warna merah di langit telah hilang, ya. Wa shallal bil fajr hina hurrima at-ta'am wa syarab ala shaim, dan Jibril mengimami Nabi untuk salat fajar ketika orang-orang berpuasa diharamkan untuk makan dan minum lagi, itu tatkala terbit fajar. Kemudian Jibril datang hari kedua. Saya ulangi, hari pertama Jibril salat zuhur ketika matahari tergelincir dari tengah langit, salat asarnya ketika panjang bayangan sama dengan panjang benda, salat maghrib ketika terbenam matahari, salat isya ketika mega merah di langit hilang, salat subuh ketika terbit fajar. Hari kedua Jibril datang lagi, jadi imam lagi. Adapun Jibril mengimami salat zuhur pada hari kedua, hina kana dhillu kulli syai'in mithlahu. Ternyata Jibril ketika salat zuhur bukan lagi ketika matahari tergelincir, tapi ketika bayangan benda sama persis, panjang bayangan sama dengan panjang benda, yaitu di akhir dari waktu salat zuhur sebelum asar. Ya. Kemudian Jibril salat asar kapan? Hina sara dhillu kulli syai'in mithlaihi. Jibril salat asar di hari pertama ketika bayangan benda sama dengan panjang benda. Ketika hari kedua Jibril salat asar ketika panjang bayangan benda 2 kali lipat panjang benda. 2 kali lipat panjang benda. Kemudian Jibril salat maghrib sama ketika terbenam matahari, dan Jibril salat isya hina dhahaba thulutsal lail, ketika telah pergi sepertiga malam yang pertama. Wa shalla bil ghadat ba'da ma asfar. Adapun salat subuh bukan tatkala terbit fajar, tapi ketika langit sudah menguning. Ini hari kedua. Tsummal tafata ilayya, kemudian Jibril balik melihatku. Jibril berkata, "Ya Muhammad, al-waqtu fima baina hadainil waqtain." Ukuran waktu antara sebagaimana hari pertama, hari kedua. Ini hadis ma'ruf, hadis Ibnu Abbas, maksudnya salat zuhur itu dari matahari tergelincir sampai ketika bayangan benda sama seperti panjang benda. Adapun salat asar mulai dari panjang bayangan benda sama dengan benda seperti 2 kali sampai bayangan benda 2 kali lipat panjang benda. Salat maghrib yaitu kita terbenam matahari, salat isya ketika mega merah hilang sampai sepertiga malam sudah lewat. Itu antara waktu salat isya. Adapun salat subuh ketika terbit fajar, ketika orang tidak boleh lagi makan sampai matahari menguning sebelum terbit matahari. Kata Jibril, al-waqtu fima baina hadainil waqtain. Waktu salat di antara 2 salat ini yang saya ajarkan engkau di hari pertama dan hari kedua. Kemudian Jibril berkata, "Hadza waqtul anbiya'i qablaka." Inilah waktu para nabi sebelum engkau salat. Jadi ini dalil yang kuat bahwasanya para anbiya dahulu mereka juga salat 5 waktu. Dan waktunya sama. Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana tata caranya. Adapun dari sisi waktu sama. Ini berkaitan dengan salat para nabi, ya. Adapun berkaitan dengan umat para nabi-nabi
terdahulu, ya, umatnya berbeda lagi. Kita tidak tahu karena nas yang datang adalah tentang tata cara salat para anbiya. Mereka salatnya 5 waktu. Adapun bagaimana umat-umat terdahulu seperti umatnya Nabi Musa, ternyata umatnya Nabi Musa diwajibkan salat kurang dari 5 waktu. Ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, kemudian Allah wajibkan salat 50 waktu, kemudian Nabi turun ke langit ke-6 kalau tidak salah atau ke-5, ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa minta keringanan. Nabi naik lagi minta keringanan, kemudian diturunkan jadi 45 kalau tidak salah atau jadi 40. Kemudian Musa bilang alaihissalam terlalu berat. Ya, inna ummataka la tutiqu dzalik. Umatmu tidak mampu, minta keringanan. Terus minta keringanan bolak-balik. Ya. Sampai jadi 5 waktu. Sampai jadi 5 waktu. Ya. Ketika sudah jadi 5 waktu, Nabi Musa masih bilang, wahai Muhammad, minta keringanan lagi, jangan 5. Minta keringanan. Kenapa Nabi Musa berkata, qad wallahi rawattu bani Israel ala adna min dzalik fatarakuh. Kata Nabi Musa, demi Allah wahai Muhammad, aku telah merayu umatku untuk salat kurang daripada itu, namun mereka meninggalkan salat. Ini dalil bahwasanya umat Nabi Musa salatnya kurang dari 5 waktu. Karena Nabi Musa berkata, rawattu bani Israel ala adna min dzalik. Ya, aku telah merayu umat Bani Israel untuk salat kurang daripada itu, mereka pun tinggalkan. Ya, aku kasihan kepada umatmu, jangan sampai mereka juga meninggalkan salat, jadi minta lagi keringanan kurang dari 5. Tapi Nabi SAW mengatakan, aku malu, ya. Ini dalil bahwasanya Bani Israel, mereka salatnya kurang dari 5 waktu. Ada yang mengatakan 2 waktu dalam sehari semalam, wallahu alam bisawab tentang hal tersebut. Yang jelas salatnya para anbiya 5 waktu sama seperti salatnya kita, adapun salatnya umat-umat para nabi berbeda dengan kita. Taib, pertama kali disyariatkannya salat, ya. Pertama kali syariat salat, mengenai waktu salat tadi akan kita bahas pada perincian pada waktu yang lain, ya. Batas awal waktu salat, kemudian akhir waktu salat, kita tidak bahas sekarang, nanti akan kita bahas pada waktunya, ya. Insyaallah sabar ketika kita bahas tentang syarat-syarat salat. Kemudian sejarah pertama kali diwajibkan salat adalah salat malam. Salat malam, yaitu ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala di awal-awal Nabi berdakwah. Di awal Nabi berdakwah turun surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian tidak lama kemudian turun surat Al-Muzammil. Kata Allah, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ya, wahai yang berselimut, bangunlah. Qumil laila illa qalila, salatlah engkau semalam suntuk kecuali sedikit. Ya. Nisfahu yaitu setengah malam kau salat, aw inqus minhu qalila atau kurang dari setengah malam. Aw zid 'alaihi atau lebih dari setengah malam. Warattil Qur'ana tartila, dan bertartilah engkau ketika membaca Al-Qur'an, ya. Innalaka fin nahari sabhan tawila, di siang hari masih waktu panjang untuk kau bertasbih. Jadi inilah waktu pertama kali Allah mewajibkan salat, ternyata berupa salat malam. Jadi dalil bahwasanya tentang pentingnya salat malam, ternyata salat malam di awal-awal justru diwajibkan bagi Nabi dan para sahabat. Bahkan disebutkan Nabi dan para sahabat salat sampai setengah malam. Atau lebih dari sedikit atau kurang dari sedikit. Intinya mereka salatnya panjang karena Allah mengatakan qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Salat malamlah engkau setengah malam. Bayangkan salat malam 4 jam berat setiap hari. Lebih dari dikit, ya taruhlah kita bilang malam 8 jam. Potong maghrib isya tinggal 8 malam tinggal 8 jam taruhlah atau 10 jam, kita salat paling tidak Nabi salat 4 jam 5 jam bersama para sahabat. Atau lebih sedikit atau kurang sedikit. Intinya Allah menyuruh mereka untuk salat malam yang panjang. Ini disebutkan berlaku sampai 1 tahun. Dan ini awal-awal dakwah Nabi SAW, dalil bahwasanya salat malam itu sangat dibutuhkan. Terutama ketika kita menghadapi berbagai macam cobaan. Karena dakwah Nabi di awal dakwah, Nabi menghadapi banyak cobaan. Allah suruh Nabi salat malam. Sampai sebagian ulama menamakan surat Muzammil dengan Zadud Da'iyah, yaitu bekal para da'i. Para da'i kalau menghadapi ujian berat, maka mereka harus mencarger iman mereka dengan salat malam. Dan itu juga berlaku bagi kaum muslimin seluruhnya. Kita di siang hari menghadapi berbagai cobaan, berbagai macam godaan, hal-hal yang memancing emosi, hal-hal yang membuat kita bisa terjerumus dalam maksiat, urusan keluarga, urusan kantor, urusan masyarakat. Maka di antara modal kita untuk menghadapi itu semua, salat malam. Dan menakjubkan, ini kewajiban salat malam ini berlaku sampai setahun sebelum Allah wajibkan salat 5 waktu, ya. Atau setelah itu Allah tidak mewajibkan lagi salat malam, tetapi mereka ada salat entah 2 waktu, entah berapa waktu, tetapi salat malam ini berlaku sampai setahun di awal kali mereka diwajibkan salat.
Allah turunkan ayat terakhir di surat Al-Muzammil memansuhkan hukum yang pertama sehingga salat malam tidak jadi lagi wajib tapi menjadi sunnah, ya, menjadi sunnah. Kata Allah, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar 'alima allan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Ya, turunlah firman Allah. Allah tahu, Rabbmu tahu bagaimana kalian sholat, ya, kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau sepertiganya. Demikian juga orang-orang yang bersolat bersama engkau wahai Muhammad, ya. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-sekali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Firman Allah, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an", bacalah yang ringan bagimu. Ini memansuhkan hukum wajib salat malam sehingga salat malam menjadi sunnah, tidak wajib lagi, ya. Taib. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang salat 5 waktu, ya. Datang salat 5 waktu. Kapan terjadinya Isra Mi'raj ini khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama, ya. Pendapat ada yang mengatakan bahwasanya setahun sebelum Isra Mi'raj, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya masih di awal-awal dakwah, ya, sudah terjadi Isra Mi'raj, ya. Wallahu a'lam bishawab, tetapi kewajiban salat 5 waktu terjadi ketika Isra Mi'raj. Isra Mi'rajnya kapan ini dikhilafkan. Bagi yang mengatakan Isra Mi'raj, ada yang mengatakan setahun setelah Nabi jadi 18 bulan setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, yaitu setelah salat malam dimansuhkan hukumnya, maka timbul salat 5 waktu. Ada yang mengatakan 3, yaitu sekitar 5 tahun setelah Nabi berdakwah, setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Ada yang mengatakan tidak, setahun sebelum Nabi berhijrah. Dan banyak ulama yang merajihkan ini, setahun sebelum Nabi berhijrah. Terus Ustaz, antara salat malam yang dimansuhkan hukumnya setelah Nabi salat malam wajib selama setahun, sampai tahun ke-12 di Mekah, karena Nabi berhijrah pada tahun 13. Nabi di Mekah selama 13 tahun. Jadi setelah tahun kedua atau tahun ketiga sampai tahun ke-12, ini salatnya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hanya 2 waktu salat, pagi dan petang, ya, hanya pagi dan petang. Ketika Isra Mi'raj baru kemudian 5 waktu, baru kemudian 5 waktu. Jadi saya ulangi sejarah salat, pertama kali wajib salat malam, ya, dan itu berlaku selama setahun. Setelah itu turun ayat memansuhkan sehingga salat malam menjadi sunnah. Kemudian salat wajib bagaimana? Para sahabat salat 2 waktu dalam sehari, pagi dan petang. Setelah itu menjelang Nabi berhijrah, Allah Isra Mi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Isra Mi'raj naik ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga berubah salat menjadi 5 waktu, menjadi 5 waktu. Adapun 5 Isra Mi'raj tersebut sebagaimana hadis yang masyhur, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik, tadi sudah kita sebutkan, ketemu dengan Allah, Allah mengatakan 50 waktu, kemudian turun, Nabi Musa mengatakan minta keringanan, sampai akhirnya tinggal 5 waktu. Kata Nabi, "Ya Rabbi, khaffif ala ummati", ya Allah ringankanlah bagi umatku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahatta anni khamsan", Allah meringankan 50 jadi 45. Faraja'tu ila Musa, aku turun ketemu Musa, Nabi Musa mengatakan, ya, "Inna ummataka la yutiquna dzalik", umatmu tidak mampu. Kembalilah, farji ila rabbik, mintalah kepada Rabbmu, kembali kepada Rabbmu, fas'alu takhfif, minta keringanan lagi. Kata Nabi, "Falam azal arji baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa". Terus aku bolak-balik antara Rabbku dengan Musa, sampai Allah berkata, "Ya Muhammad, innahunna khamsu salawatin, kulla yaumin likulli salatin ashrun, fadzalika khamsuna salatan". Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, maka diwajibkan bagi kamu 5 waktu, dan ini sudah mewakili 50 waktu, dan ini sudah mewakili 50 waktu". Kemudian aku turun, hatta tahitu ila Musa, aku bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian aku kabarkan tentang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa masih berkata, "Irji ila rabbik fas'alhu takhfif", kembalilah kepada Allah, minta keringanan. Rasulullah SAW berkata, "Qad raja'tu ila rabbi hatta stahyaitu minhu", aku sudah bolak-balik kembali kepada Rabbku dan aku malu lagi minta keringanan, ya. Dan saya sering katakan bahwa ini adalah keutamaan Nabi Musa bagi kita umat Islam. Nabi Musa perhatian sama umat Islam.
Nabi Musa yang minta Nabi untuk minta keringanan. Kalau seandainya Nabi tidak ketemu dengan Nabi Musa, kita 50 waktu dan itu sangat berat ya. 5 waktu saja terkadang kita terseok-seok, apalagi banyak kesibukan, apalagi banyak perdagangan, apalagi banyak harus periksa pasien, terkadang 5 waktu berat. Bagaimana kalau 50 waktu? Tapi di antara anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, 5 waktu yang Allah wajibkan tersebut sebenarnya mewakili 50 waktu. Dan ini menunjukkan ikhwan dan akhwat para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah sangat cinta dengan ibadah salat. Sampai Allah ingin kita salat 50 waktu sehari. Tidak lain karena Allah sangat cinta kepada salat. Oleh karenanya ibadah salat adalah ibadah yang paling banyak variasinya, yang paling banyak modelnya. Karena dia adalah connecting terkuat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum idza qama fi sholati fa innahu yunaji rabbahu." Sungguhnya salah seorang dari kalian kalau sedang berdiri salat dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan munajat adalah dalam bahasa Arab artinya pembicaraan di antara dua orang, berbisik-bisik di antara mereka. Jadi hubungan yang paling kuat antara seorang hamba dengan Allah adalah salat. Makanya dalam hadis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabu amran fazi ila salat. Nabi kalau ada menghadapi segala suatu permasalahan langsung beliau salat. Ada suatu menggelisahkan langsung Rasulullah SAW salat. Ya, makanya wajar ketika Allah menyuruh Nabi pertama kali salatlah 50 waktu karena Allah cinta dengan ibadah tersebut. Ketika ada seorang berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya, as'aluka murafaqataka fil jannah." Aku ingin menemani engkau di surga. Kata Rasulullah SAW, "Awa ghaira dzalik?" Tidak ada permintaan lain. Minta yang lain aja. Kata dia, "Huwa dzak." Tidak, saya minta itu ya Rasulullah. Ingin menemani engkau di surga. Ibadah apa yang bisa membuat dia menemani Nabi di surga? Kata Nabi, "Fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud." Kalau kau ingin bisa menemani aku di surga, maka bantulah aku yaitu agar bisa beri syafaat kepada engkau dengan engkau sendiri harus banyak sujud. Bi kathrati sujud, kau sendiri harus banyak sujud. Yaitu banyak salat. Banyak salat ya. Ini menunjukkan agungnya ibadah salat. Taib. Ini sejarah tentang diwajibkannya salat 5 waktu. Pertama kali diwajibkan salat 5 waktu, ya tadi saya jelaskan setelah Nabi turun dari langit setelah Isra Mi'raj, baru kemudian besok datang Jibril mengajarkan tadi selama 2 hari waktu salat. Kemudian Jibril mengatakan di antara 2 waktu ini adalah salat. Begitu kisahnya. Kemudian salat 5 waktu pertama kali diwajibkan 2 rakaat. Ya, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Maghrib aja yang 3 rakaat ya. Ini dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, faradallahu salata hina faradaha raka'atain fil hadar wa safar. Pertama kali Allah mewajibkan salat adalah 2 rakaat. Tidak ada bedanya antara mukim dengan musafir, tidak ada bedanya. Salatnya 2 rakaat. Kemudian fa uqirrat salatu safar wa zida fi salatil hadar. Kemudian setelah itu berubah aturannya, tetap di 2 rakaat ketika safar, adapun ketika mukim maka ditambah 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Kapan menjadi 4 rakaat? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Furidhas salatu raka'ataini." Salat pertama kali diwajibkan 2 rakaat. Tsumma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam fa furidat arba'an. Kemudian Nabi berhijrah, Nabi tinggal di Madinah, berubah aturan bilangannya. Darinya di Mekah 2 rakaat, kemudian ketika Nabi pindah ke Madinah berubah, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat isya 4 rakaat. 2 menjadi 4 ya. 2 menjadi 4. Adapun salat maghrib tetap 3 rakaat ya. Karena dia adalah salat witir nahar, witirnya siang hari, maghrib menjadi 3 rakaat, tetap 3 rakaat tidak berubah. Adapun salat subuh tetap 2 rakaat ya. 2 rakaat tidak berubah menjadi 4. Salat subuh, ya kan yang lain berubah. Duhur 2 menjadi 4, asar 2 menjadi 4, maghrib tidak berubah karena dia witirnya siang hari. Kemudian isya 2 menjadi 4, adapun subuh tidak berubah menjadi 4. Kenapa? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, litulil qiraah, karena bacaan subuh itu panjang. Jadi cukup 2 rakaat saja. Ya. Adapun salat safar maka berlaku kepada hukum asal. Hukum asal adalah salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Taib. Di antara sejarah berkaitan dengan salat adalah perubahan arah kiblat. Jadi ketika Nabi SAW tinggal di Mekah, Rasulullah SAW salat menghadap Ka'bah mudah. Rasulullah SAW salat menghadap Ka'bah. Namun ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah, ketika itu kiblat adalah ke Baitul Maqdis. Kiblat adalah ke Baitul Maqdis, dan ketika kiblat di Baitul Maqdis, jadi meskipun jadi begini, gampangnya begini ya.
Jadi ketika Nabi ini kan Mekah, Madinah, kemudian Mekah, kemudian Baitul Maqdis, Palestina utara. Berarti Mekah arah selatan. Ketika Nabi di Mekah, ya, Nabi salat, kewajiban salat menghadap Baitul Maqdis, salat menghadap Baitul Maqdis. Menghadap Baitul Maqdis. Itu Masjidil Aqsa. Tetapi Nabi bisa menggabungkan antara menghadap Ka'bah dan menghadap Baitul Maqdis. Jadi namun ya, Nabi bisa menggabungkan antara, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menggabungkan antara menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Jadi mudah, tinggal Rasulullah SAW misalnya ini Ka'bah, ya, misalnya ini Ka'bah. Jadi Rasulullah tinggal sholat di sebelah sini, ya. Rasulullah sholat di sini, ya, berarti hadapnya hadap Ka'bah sekaligus menghadap utara, menghadap Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah SAW posisinya adalah di sebelah selatan Ka'bah, ya, di sebelah selatan Ka'bah. Tetapi ketika Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, hal ini tidak mungkin dilakukan. Karena Rasulullah tidak bisa lagi menggabungkan antara Ka'bah dengan Baitul Maqdis. Karena Rasulullah SAW Ka'bah sebelah selatan, adapun Baitul Maqdis sebelah utara. Jadi Rasulullah SAW terpaksa menghadap Baitul Maqdis, ya. Rasulullah SAW salat menghadap Baitul Maqdis dan tidak bisa menggabungkan keduanya. Dan ini menyedihkan Nabi SAW. Nabi ingin menghadap Ka'bah. Oleh karenanya Rasulullah SAW sering memandang ke langit, minta kepada Allah, tapi dia tidak ungkapkan. Dia ingin, tapi Allah tahu isi hati Nabi SAW ingin menghadap ke Ka'bah. Kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami sudah melihat wajahmu bolak-balik ke langit. Itu ingin lihat ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan palingkan engkau kepada kiblat yang kau ridai. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka arahkan wajahmu ke arah Ka'bah. Tadinya Nabi menghadap Palestina, Nabi berubah menghadap Ka'bah, ya. Nah, ketika Nabi menghadap Ka'bah, jadi Nabi di Madinah, Nabi salat menghadap utara Baitul Maqdis selama kurang lebih 17 bulan. Ada yang bilang 17 bulan, 16 bulan, 18 bulan. Ya, setahun lebih Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Dan ketika itu sudah ada beberapa masjid. Di Madinah sudah ada beberapa masjid. Di Madinah sudah ada beberapa masjid. Di antaranya Masjid Quba. Kemudian di antaranya Masjid Nabawi. Sudah ada ketika itu. Di antaranya Masjid Banu Salimah. Masjid Bani Salimah, yaitu yang dikenal dengan kiblatain. Jadi ketika terjadi perubahan arah kiblat, ya, Nabi SAW sedang berada posisinya di Bani Salimah, itu di daerah dekat Universitas Islam Madinah, ya, dekat di sebelah utara Masjid Nabawi. Kemudian Nabi ketika sedang mengunjungi Al-Bara' bin Ma'rur, ketika itu dia tidak salah meninggal dunia. Kemudian Nabi menyenguk ibunya, diundang makan oleh ibunya Ummul Bara' bin Ma'rur radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian tiba waktu zuhur, sehingga Rasulullah SAW sholat di Masjid Bani Salimah. Ketika sholat zuhur itu, dan ini dirajikan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan juga Ibnu Katsir, ya, dalam Bidayah wa Nihayah, bahwasanya ketika Rasulullah SAW sedang sholat di Masjid Bani Salimah, sholat zuhur 2 rakaat, tiba-tiba turun ayat itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami telah melihat wajahmu ke langit, kami akan rubah kiblat sesuai dengan yang kau sukai. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka rubahlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nabi ketika sholat di Masjid Bani Salimah, 2 rakaat pertama menghadap, jadi 2 rakaat pertama menghadap utara. Pertama menghadap ke utara, kemudian 2 rakaat terakhir
menghadap ke selatan. Sehingga sekarang masjid tersebut diabadikan dengan nama Masjid Qiblatain. Masjid Bani Salimah sekarang dikenal dengan nama Masjidu Al-Qiblatain. Yang para jamaah sering mampir di sana. Qiblatain. Kenapa? Karena dia adalah masjid yang pertama terjadi peristiwa perubahan kiblat. Ini salat zuhur. Ini salat zuhur. Setelah itu Nabi SAW pergi ke Masjid Nabawi, salat asar. Ketika di salat asar langsung sudah dari awal sudah berubah salat asar. Dari awal sudah berubah menuju dari awal sudah menghadap kiblat. Sudah berubah ke Ka'bah. Adapun penduduk Kuba ini agak jauh ya, kalau kita jalan kaki dari Masjid Nabawi kira-kira 40 menit ke arah Awali, ke arah jauh ya. Kuba, kabar baru sampai kepada mereka ketika subuh ya. Kabar baru sampai kepada mereka subuh besoknya. Subuh besoknya. Ketika mereka sedang sholat subuh, tiba-tiba ada seorang datang dan berkata, "Ala innal qiblata qad huwilat." Bahwasanya Al-Qur'an telah turun kepada Nabi Muhammad SAW dan Allah memerintahkan Nabi untuk merubah kiblat. "Ala innal qiblata qad huwilat." Ketahuilah bahwasanya kiblat telah berubah. Maka mereka sedang sholat. Di sinilah peristiwa mereka sedang sholat subuh, mereka muter. Mereka muter kemudian menghadap ke Ka'bah ya. Bagaimana cara muternya? Enggak usah kita pikirlah. Pokoknya mereka muter, mereka menghadap ke Ka'bah ya. Kalau kita heboh gaduh, tentu mereka tidak ya. Tapi intinya inilah. Jadi semua masjid ini adalah masjid Qiblatain. Artinya masjid-masjid ini pernah menghadap utara dan pernah menghadap selatan. Cuma Masjid Bani Salimah dikhususkan dengan penyebutan Masjid Qiblatain, Al-Qiblatain karena peristiwa pertama terjadi perubahan kiblat di masjid tersebut. Masjid Kuba juga Masjid Qiblatain, Masjid Nabawi juga Masjid Qiblatain, dua kiblat karena pernah menghadap utara dan pernah menghadap selatan. Wallahu a'lam bishawab. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan bahas tentang keutamaan salat. Keutamaan salat tentu banyak. Saya sebutkan di sini ada berapa poin ya? Ada 31 poin, banyak sekali. 31 poin ya. Tapi saya akan sebutkan sebagian saja, sisanya silakan baca di buku bekal salat atau silakan download aplikasi Bekal Islam, di situ ada bekal salat secara gratis ya. Tapi yang pertama adalah salat adalah cahaya dan penyelamat di hari kiamat ya. Rasulullah SAW berkata, "Was-salatu nurun." Salat adalah cahaya ya. Salat adalah cahaya. Kemudian juga dalam hadis yang lain dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW berkata, "Man hafadha 'alaiha." Barang siapa yang jaga salat, kanat lahu nuran, maka dia akan mendapatkan cahaya. Salat adalah cahaya. Wa burhanan, dia punya argumentasi. Wa najatan, dia akan selamat minan nar hari kiamat, selamat dari neraka jahanam pada hari kiamat. Wa man lam yahafidh 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga salat, lam yakun lahu nurun, dia tidak punya cahaya. Wala burhan, dan dia tidak punya argumentasi di hadapan Allah. Wala najat, dan dia tidak akan selamat. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf, dan pada hari kiamat kelak dia akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf yang meninggalkan salat. Dapatkan adab yang pedih, bahkan dikumpulkan dengan arbabul kufur, dengan gembong-gembong orang-orang kafir. Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. Kenapa disebutkan orang ini? Kata sebagian ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Qarun, kenapa dia tidak mau sholat? Karena sibuk dengan hartanya yang banyak. Maka barang siapa yang sibuk dengan hartanya, ya, hitung-hitung hartanya terus, sehingga lupa untuk sholat, maka dikumpulkan bersama Qarun. Fir'aun sibuk dengan tahta dan kerajaannya, dia jadi raja, ya, pemimpin, maka dia lupa untuk sholat. Maka barang siapa yang seperti itu, menjadi pemimpin dan lupa untuk sholat, ya, maka akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Haman adalah panglima Fir'aun, memiliki jabatan yang tinggi. Maka barang siapa yang sibuk dengan jabatannya, ya, di pemerintahan, jabatannya tersebut membuat dia lupa untuk sholat, atau bahkan untuk meraih jabatan dia harus meninggalkan sholat, maka dia akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama Haman. Ubay bin Khalaf adalah pedagang
pedagang yang masyhur di kalangan orang-orang Quraisy, ya, dia sibuk berdagang sehingga meninggalkan salat, maka barang siapa yang berdagang sehingga lupa untuk salat dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Jadi inti permasalahan kita yaitu Allah menamakan salat dengan cahaya. Was-salatu nurun. Baik. Cahaya apa? Maka pendapat yang kuat bahwasanya cahaya di sini bersifat umum. Cahaya di sini bersifat umum, oleh karenanya salat adalah cahaya maknawi maupun cahaya konkret, baik abstrak maupun konkret. Salat adalah cahaya yang akan membimbing kepada kebenaran dan mencegah kemungkaran. Orang yang salat dia akan terbimbing. Inna salata kanat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah kemungkaran dan perbuatan keji. Kemudian juga salat adalah cahaya yang benar-benar cahaya, yaitu salat, orang yang salat maka akan diberi cahaya pada kegelapan hari kiamat. Bukankah di hari kiamat ada zulmah, itu kegelapan ketika orang-orang harus melewati sirat, Allah bikin kegelapan sehingga mereka butuh cahaya. Kalau mereka tidak punya cahaya, mereka akan jatuh dalam lembah neraka Jahannam. Demikian juga salat memiliki cahaya untuk menyinari hati menjadi bersih. Ya, kemudian orang yang salat wajahnya akan bersinar pada hari kiamat, ya. Wajahnya mengeluarkan cahaya pada hari kiamat. Demikian juga di dunia wajahnya berseri-seri. Orang yang suka salat maka wajahnya berseri-seri. Kemudian salat akan menjadi cahaya di kuburan. Salat akan menjadi cahaya di kuburan, ya. Tadi kemudian salat juga membimbing kita untuk melewati sirat sehingga masuk ke dalam surga. Inilah salat adalah nur, cahaya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ditanya, "Ayul amali ahabbu ila Allah?" Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Tsumma ayun, kemudian apa? Al-jihadu fi sabilillah, ya, jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ayun birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Jadi salat adalah yang pertama lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah, ya. Kemudian salat adalah kewajiban pertama yang akan dihisab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-salat." Yang pertama dihisab dari amal seorang hamba adalah salat. Fa in salahat salaha lahu sairu amali. Perhatikan. Kalau salatnya baik, yang lain juga baik. Dan ini keutamaan salat. Mungkin yang lain kurang-kurang baik, tapi kalau salatnya dia baik, akan memberi syafaat bagi amal-amal yang lain jadi baik pula. Maka seorang fokus pada salatnya, berusaha dengan salat sebaik-baiknya. Wa in fasada, tapi kalau dia baik sana sini, tapi salatnya rusak, fasada sairu amali. Kata Nabi, amal yang lain pun juga ikut rusak, ya, ikut rusak. Ya, oleh karenanya di antara agar kita ketika dihisab salatnya baik, maka perbanyak salat tatawwu, salat sunnah. Ketika Allah menghisab seorang hamba ternyata salatnya ada bolong-bolong, Allah bertanya kepada malaikat, hal min abdi min tatawwu'in, hal li abdi min tatawwu'in. Wahai malaikat, coba cek, hambaku punya salat sunnah enggak? Kalau ada, maka digunakan oleh Allah untuk menambal kekurangan ibadah salatnya, yang wajib-wajibnya. Oleh karenanya jangan lupakan salat sunnah, baik salat rawatib maupun salat malam, salat duha, karena salat itu akan menambal amal salat kita. Dan kalau amal salat kita baik, saya katakan tadi, saluha sairu amalihi. Kalau salat kita dihisab baik, maka yang lain akan otomatis menjadi baik. Salat ini luar biasa, memberi syafaat bagi amalan-amalan yang lain. Di antara wasiat Nabi SAW sebelum beliau meninggal, beliau berkata, as-salat wa ma malakat aimanukum. Perhatikan salat dan perhatikan budak-budak kalian, ya. Salat adalah ibadah yang membantu menghadapi kesulitan. Wasta'inu bis sabri was salat. Kata Allah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. Ya. Bukankah Nabi SAW telah dikatakan, saya katakan, karena Nabi SAW idza hazabal amr hazabahul amr fazila salat. Rasulullah SAW ada masalah, langsung salat, ya. Salat juga menghapuskan keburukan-keburukan, dosa-dosa terhapus dengan salat. Kata Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza tunabitul kaba'ir. Salat 5 waktu, kemudian Jumat sampai Jumat berikutnya, Ramadan berikutnya, menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Rasulullah SAW juga berkata, ya, mithlu salawatil khams mathalu salawatil khamsi kamathali nahrin jarin. Sungguhnya salat 5 waktu seperti permisalan air sungai yang mengalir, ghamrin yang airnya banyak, ala babi ahadikum,
yang letaknya di depan pintu rumah kalian. Yaktasilu minhu kulla yaumin 5 marrat. Kemudian dia mandi di situ 5 waktu sehari. Dalam sehari dia mandi di sungai tersebut yang mengalir. Pertanyaannya, apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? Jawabannya tidak. Makanya di antara amalan yang paling mudah menggugurkan dosa-dosa adalah salat. Perbanyak salat. Dan kita banyak dosa, dosa pandangan, dosa pendengaran, dosa komentar, dosa status, banyak sekali ya. Dosa akun, ya banyak sekali dosa-dosa ya. Oleh karenanya seorang berusaha untuk berbanyak salat agar dosanya digugurkan. Rasulullah SAW juga berkata, ya, alaika bikathratis sujud. Hendaknya kau banyak sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah. Tidak kau sujud satu kali kecuali Allah angkat derajat engkau. Wa hatta anka biha khati'ah. Allah hapuskan dosamu. Perbanyak sujud. Semakin kau banyak sujud, semakin tinggi derajatmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasjudu waqtarib. Sujud dan dekatlah. Yakinlah ikhwan, para dokter sekalian, semakin kita banyak sujud itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin dihapuskan dosa-dosa, semakin ditinggikan derajat. Betapa banyak orang kita memandang dia derajatnya tinggi karena orang kaya, karena kecerdasan, karena profesor, tapi dia rendah di hadapan Allah. Kenapa? Dia jarang salat. Betapa banyak orang yang mungkin kita hinakan, mungkin dia orang jalanan, mungkin dia pekerjaannya rendahan, mungkin gajinya kecil, mungkin kita perintah-perintahin, mungkin kita omel-omelin, tapi dia derajatnya sangat tinggi di sisi Allah. Kenapa? Dia rajin salat. Dia rajin salat ya. Tapi itu diantara keutamaan-keutamaan salat. Nanti silakan baca sendiri. Terakhir kita ingin bahas tentang adab menuju ke masjid ya. Adab menuju ke masjid terutama bagi laki-laki ketika hendak ke masjid, maka ada beberapa adab yang hendaknya dia perhatikan. Pertama, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memakai pakaian yang baik, pakaian yang sopan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, pakailah perhiasan kalian ketika ke masjid. Maka pakai baju yang bagus ya, pakai baju kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Memang salat sarungan saja, kaos oblong sah, memang sah, tidak jadi masalah. Tapi kalau kita ingin lebih menjalankan sunnah, pakai baju yang bagus selama kita punya. Kalau enggak punya enggak ada masalah ya. Enggak punya enggak ada masalah ya. Seorang sarungan saja kemudian diletakkan pakaian di atas pundaknya, dia salat sah. Dia salat sah. Tapi kalau kita punya baju bagus, pakai baju yang bagus untuk salat, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberikan kita rezeki, Tuhan yang menjadikan kita bisa punya ilmu, Tuhan yang menjadikan antum sebagai dokter, Tuhan yang menjadikan kita bisa ikut pengajian pada malam hari ini, maka kita menghadap Allah dengan cara yang baik. Kemudian menghindari bau yang tidak sedap pada anggota tubuh atau pakaian. Rasulullah SAW melarang. Kata Rasulullah SAW, man akala thuman aw basalan falyatazilna. Barang siapa makan bawang putih atau bawang merah, maka jangan pergi ke masjid. Wal ya'tazil masjidana, hendaknya dia menghindari masjid kita. Wal yaqut fi baitihi, salat di rumah saja. Ya, karena orang kalau makan bawang putih atau bawang merah, mulutnya bau mengganggu yang lainnya, dan dikiaskan dengan segala hal-hal yang mengganggu tetangga kita ketika salat. Salat bau busuk, bau mulut busuk, maka kalau kita tahu bau kita tidak enak, maka kita jangan ke masjid karena mengganggu orang-orang di sekitar masjid. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala al-basal wa thuma wal kurras. Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih atau daun bakung, fala yaqrabanna masjidana, maka jangan dekati masjid kami. Kenapa? Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat terganggu sebagaimana Bani Adam terganggu. Kalau kita ke masjid bau enggak enak, malaikat terganggu, padahal malaikat menghadiri salat. Mereka terganggu dengan ada orang yang mulutnya bau. Kemudian ini adab yang paling penting juga diantaranya ketika berjalan menuju masjid dalam kondisi khusyuk. Kata Rasulullah SAW, idza uqimatis salat, kalau sudah diiqamatkan salat, fala ta'tuha tas'aun, maka jangan kalian bersegera lari menuju masjid. Wa'tuha tamshun, tapi datanglah ke masjid dengan berjalan. Alaikumus sakinah, tetap tenang. Fama adraktum fasallu, yang kalian dapati ya salat. Wa ma fatakum fa'atimmu, kalau kalian dapati ada yang terluput maka sempurnakan. Ya. Jadi Rasulullah SAW melarang kalau sudah diiqamatkan salat kemudian kita lari cepat-cepat ya, apalagi sampai lari, enggak. Jalan pelan saja, ya, bukan pelan sekali juga, artinya jalan yang wajar karena salat butuh dengan ketenangan. Perhatikan kata Nabi, fa inna ahadakum, kenapa Rasulullah SAW suruh tenang? Fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila sholati fa huwa fi sholatin. Sungguhnya seorang kalau keluar menuju salat, dia sudah dihitung dalam ibadah salat. Fa huwa fi sholatin. Dia sedang dalam salat. Maka ketika kita keluar melangkahkan kaki menuju ke masjid, anggaplah diri kita sedang salat. Makanya ketika kita keluar dari masjid, dari rumah menuju masjid, maka kita berdoa,
Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikan dalam hatiku cahaya, wa fi basari nuran, pada pandanganku cahaya, wa fi sam'i nuran, pada pendengaranku cahaya, wa an yamini nuran, berikanlah cahaya pada kananku, wa an yasari nuran, cahaya pada kiriku, wa fauqi nuran, dari atasku cahaya, wa tahti nuran, berikanlah cahaya dari bawahku, wa amami nuran, dari depanku nur cahaya, wal khalfi nuran, dan berikan cahaya dari belakangku, wa ja'alli nuran, dan jadikanlah cahaya bagiku, ya. Kemudian yang lupa doa masuk masjid, ya. Kemudian jangan lupa kalau memang belum ditegakkan salat, jangan lupa salat tahiyatul masjid, ya. Ini di antara adab-adab ketika kita menuju salat. Kemudian di antara adab yang mungkin jangan sampai terlupakan, tidak boleh menjalin jari jemari ketika sedang berjalan. Ketika kita keluar rumah, kemudian kita menuju masjid, jangan kita membuat seperti ini. Jari jemari kita dijalin seperti ini. Kata Nabi SAW, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu." Jika salah seorang dari kalian berwudu, kemudian dia baguskan wudunya, "Tsumma kharaja amidan ilal masjid." Kemudian dia keluar menuju ke masjid, "Fala yushabbikanna baina asabihi." Maka jangan dia gabungkan jari-jari seperti ini. Kenapa? Kata Nabi, "Fa innahu fi salatin." Sungguhnya dia sedang salat. Ini mengisyaratkan kepada kita ketika kita menuju masjid kita beradab. Beradab, ya, kita sedang beradab, jangan begini karena salat dilarang begini. Ya. Lain kalau selesai salat kita boleh begini, tapi ketika kita sedang keluar rumah dianggap oleh Allah kita sedang salat. Sebagaimana penjelasan Nabi SAW, maka tidak boleh kita begini, ya. Tidak boleh begini, dan kita beradab ketika menuju salat, ya. Taib, ini saja beberapa hal yang saya sampaikan pada malam hari ini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita bahas pembahasan yang lain, ya. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik Ustaz telah menyampaikan materinya khususnya untuk kita semua. Banyak sekali tentang sejarah seperti yang sudah disampaikan Ustaz. Ustaz, ada pertanyaan. Ini untuk salat malam Ustaz. Apakah boleh setelah salat malam kita tidur kembali Ustaz? Boleh. Boleh, dan itu adalah yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Ya. Ya, itulah Nabi Daud, beliau salat, kemudian beliau bangun, beliau salat, beliau tidur lagi. Itu boleh, ya. Itu boleh. Dan orang kalau bisa tidur lagi dia bisa lebih segar ketika di pagi hari, dan itu sunnahnya Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi menyebutkan agar kita mencontohi Nabi Daud alaihissalam. Orang berbeda-beda, semuanya mudah. Yang salat malam waktunya dari pada Isya sampai subuh. Yang mau bangun mungkin jam 3 kemudian sampai subuh, oke. Yang bangun tengah malam kemudian dia salat 1 jam, 1,5 jam tidur lagi, oke. Semuanya diperbolehkan. Allah alam bisawab. Ustaz, jazakumullah khair. Ustaz, ada pertanyaan lagi, ini agak panjang Ustaz, saya bacakan. Ada hadis dari Jabir bin Samurah yang meriwayatkan Nabi mengakhirkan sholat Isya hingga akhir waktu. Di hadis lain dari Ummu Farwah bahwa amalan yang paling afdol adalah sholat di awal waktu. Bagaimana memahami kedua hadis tersebut? Apakah ada penjelasan khusus sholat Isya Rasulullah justru mengakhirkan? Syukran, barakallahu fiik Ustaz. Iya, untuk Isya disunnahkan untuk mengakhirkan, atau untuk Nabi SAW, Nabi melihat kondisi jamaah. Idza ra'ahu mujtama'u ajjal, dalam hadis. Adapun salat Isya Rasulullah SAW melihat jamaah. Kalau jamaah sudah kumpul, Rasulullah SAW segerakan. Ya. Wa idza ra'ahu abta'u akhar. Kalau Nabi melihat mereka lambat datang, Nabi akhirkan karena Nabi ingin jamaah banyak. Sampai suatu hari Nabi SAW pernah akhirkan, kemudian anak-anak sudah pada tidur, sampai sebagian sahabat sudah ada yang keluar ngoroknya saking nunggu, tapi Nabi ingin jamaah banyak. Ini menunjukkan bahwasanya nunggu jamaah itu disyariatkan. Tapi untuk salat Isya tidak seperti yang lainnya, disunahkan untuk mengakhirkan salat. Tetapi kalau sekarang karena banyak kebutuhan, kalau kita tidak waktu salat Isya yang jelas, maka khawatir orang-orang terganggu dengan jadwalnya, ya. Lain halnya kalau misalnya kita sudah sepakat dengan orang kampung misalnya, ya, maka kita mengakhirkan boleh-boleh saja. Tapi saya katakan zaman sekarang hal itu sudah atau jarang dipraktekkan, karena orang sudah punya jadwal, sudah punya jam, sehingga mereka tahu salat Isya jam sekian, dan setelah itu mereka punya kegiatan lain, maka kita berusaha untuk mengikuti kemaslahatan. Kemaslahatan yang sekarang adalah untuk di masjid-masjid ditentukan waktunya. Di zaman dulu berbeda, tidak ada jam, dan banyak kesibukan mereka mungkin berbeda dengan kita sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita sendiri atau para wanita dia boleh menjalankan sunnah. Atau kita sedang bersafar, kita boleh akhirkan. Karena Rasulullah SAW suka salat Isya diakhirkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, pertanyaan selanjutnya, apabila dahulu pernah melalaikan salat wajib Ustaz, bagaimana cara agar diampuni dosa yang akibat kelalaian masa lalu tersebut Ustaz? Ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang salat wajib yang sengaja ditinggalkan. Ada yang mengatakan harus diqadha, ada yang mengatakan cukup bertobat, ya, dan yang lebih kuat Allah alam bisawab adalah cukup bertobat.
kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbanyak salat sunnah. Cukup dia bertobat, tidak mengulangi lagi, meninggalkan salat dan dia perbanyak salat sunnah. Karena yang disuruh zahir hadis yang disuruh untuk mengqadha adalah orang yang meninggalkan salat karena uzur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa, yang ketiduran dari salat atau lupa, maka dia salatlah, dia qadha ketika dia ingat. Ini berkaitan dengan salat yang ditinggalkan karena uzur. Tetapi kalau orang meninggalkan salat bukan karena uzur tapi karena malas, maka ada khilaf tadi, ada yang mengatakan harus diqadha dan ini pendapat jumhur ulama, dan sebagian ulama mengatakan tidak wajib diqadha, cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia banyak melakukan salat sunnah. Adapun dalilnya di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati orang yang datang ke masjid kemudian dia salat, Nabi bilang ulang. Dia salat lagi, dia beri salam kepada Nabi ulang sampai 3 kali, kata dia la uhsinu ghaira hadza, saya tidak bisa salat lebih bagus daripada ini. Ternyata salatnya tidak sah. Dia mengatakan kalau kau salat maka begini, dan Rasulullah suruh tumakninah, menunjukkan orang ini dikenal dengan musii'u salatahu, ini orang ini salatnya tidak sah selama ini. Tapi Nabi tidak suruh dia mengulangi salat-salat sebelumnya. Nabi tidak suruh dia mengulangi salat sebelumnya, dan Nabi hanya suruh dia perbaiki salatnya. Itu menunjukkan wallahu alam bisawab bahwasanya salat yang sudah lalu yang tinggalkan maka bertobat kepada Allah. Cuma karena kita sudah luput dari banyak umur kita yang meninggalkan salat, maka umur yang tersisa banyakkan salat sunnah. Wallahu alam bisawab. Ustaz, pertanyaan selanjutnya mengenai salat syuruk, Ustaz. Apakah ada dalilnya? Apa nanti ditunda nanti? Pembahasannya masih panjang, masih salat-salat sunnah nanti di belakang. Itu jilid kedua. Iya, iya Ustaz. Saya coba, ini memang ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti masuk ke bab selanjutnya, Ustaz ya. Iya, ketika pindah gerakan tangan. Nanti itu pertemuan ketiga kali ya. Pelan-pelan. Kita fokus yang ada sekarang aja. Baik Ustaz. Tapi tidak apa-apa lah, serempet-serempet tidak apa-apa, nanti kita bahas lagi, nggak jadi masalah, silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, tidak apa-apa. Bisa serempet-serempet nggak jadi masalah. Tentang salat syuruk, Ustaz ya. Oke, salat syuruk, intinya salat syuruk, ada hadis tentang salat syuruk, barang siapa yang di masjid, kemudian dia menunggu waktu syuruk, kemudian dia salat 2 rakaat seperti dapat pahala haji atau pahala umrah. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa sahabat, tetapi sanadnya semua lemah. Ketika sanadnya semua lemah, kalau nggak salah dari Ibnu Umar, kemudian dari Abu Umamah, kemudian dari, kalau tidak salah dari Anas bin Malik ya, beberapa sahabat, tapi sanadnya semua lemah. Kemudian dari sini para ulama berselisih, apakah sanad yang lemah-lemah ini saling menguatkan menjadi derajat hasan, atau lemahnya sangat kuat sehingga tidak bisa naik pada derajat hasan. Maka khilaf di kalangan para ulama, tapi ulama-ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, mereka menilai hadis-hadis ini menjadi hasan karena meskipun riwayatnya dhaif kemudian naik menjadi derajat hasan, dan sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, dhaif dan juga tidak diamalkan oleh para salaf. Wallahu alam bisawab. Sebenarnya amalan salat syuruk itu sendiri tanpa dikaitkan dengan pahala itu ada, karena kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh Nabi duduk di masjid sampai syuruk. Itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai matahari terbit. Dan kebiasaan Nabi salat duha. Kebiasaan Nabi salat duha, entah salat duhanya di masjid atau salat duhanya di rumah. Tapi kalau kita mau jalankan amalan tersebut, jadi rangkaian salat di masjid, duduk sampai salat duha, salat syuruk itu salat duha, ini disyariatkan. Yang jadi masalah hanyalah tentang hadis tersebut yang pahalanya sampai seperti umrah atau seperti haji dengan menjalankan tersebut. Ini hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Dan kita tahu para ulama, mereka tasahul, mereka menggampangkan dalam masalah fadail a'mal. Hadis-hadis tentang keutamaan amalan mereka menggampangkan, apalagi amalannya asalnya disyariatkan. Oleh karenanya jika ada kemudahan, tidak ada masalah seorang duduk sampai syuruk, dan itu kebiasaan Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Kemudian setelah itu dia salat duha, ya, atau dinamakan salat syuruk, dan itu adalah awal dari salat duha. Adapun pahala, wallahu alam bisawab, mudah-mudahan mendapat pahala haji sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Tapi hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan suatu saat kita akan bahas dengan detail. Tapi apa lagi yang bertanya? Ustaz, ini pertanyaan terkait kondisi sekarang, Ustaz. Di masa pandemi Covid ini, seperti di Jakarta, apakah diperkenankan bagi laki-laki untuk memilih sholat berjamaah di masjid, Ustaz? Kembali kepada kondisi, ini tidak ada jawaban umum, masing-masing kondisi dan masing-masing pribadi ya. Sebagian orang mungkin di sekitar masjidnya menjalankan protokol kesehatan dengan social distance dan yang lainnya, dan dia tidak khawatir kalau sholat situ, maka silahkan. Ada orang sudah dijalankan social distance, dia masih takut. Mungkin dia ada penyakit bawaan, dia khawatir kalau dia kena dia meninggal. Dan mungkin kita bilang antum salat aja enggak ada masalah. Enggak mungkin, saya juga mungkin berfatwa demikian. Ya.
Makanya ini tidak bisa fatwa mutlak. Saya bilang jawaban ini tidak bisa mutlak, masing-masing kondisi yang merasa aman, ya merasa aman bahwasanya sekitar masjidnya hijau atau kemudian social distancing dijalankan dan dia ingin sholat ke masjid, ya silakan. Yang merasa saya merasa aman meskipun dempet, silakan aja, masing-masing. Kita tahu ini ada beberapa orang beda-beda, tidak bisa dipaksakan. Ini masalah pilihan. Yang takut tidak bisa kita paksakan, ya. Karena kenyataannya memang ada yang meninggal, orang kena meninggal, bahkan sebagian teman di DKM masjid kena ada, ya. Dan ada yang meninggal. Maka mungkin persentasenya kecil, tapi ketakutan orang berbeda-beda. Mungkin dia nggak takut, istrinya yang takut. Ini masalah, ya. Jadi intinya silahkan masing-masing yang pengen sholat di masjid, yang merasa klaster kita aman, kita sudah saling mengenal, kita dapat rapat menjalankan sunnah Nabi, tafadhol, silakan. Yang merasa kita enggak tahu orang ini kerja ke sana kemari, lalu lalang ketemu orang, siapa tahu dia carrier bawa, kita enggak tahu, ya sudah, kita social distance. Yang takut sama sekali tidak mau ke masjid, aduh saya sudah tua, umur sudah 60, banyak sekali penyakit, saya khawatir kalau kena, ya sudah, kita enggak bisa maksa. Semuanya kalau kita bicara dalil, semua ada dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, ada pertanyaan mengenai sholat malam, Ustaz. Sholat malam, apakah mengerjakannya sholat malam di 7, 9, dan 11 rakaat itu bagaimana, dan apakah boleh seluruh rakaat dikerjakan dengan satu salam, Ustaz? Ulangi. Ini pertanyaan seperti ini, Ustaz. Mohon penjelasan cara mengerjakan sholat malam 7, 9, dan 11. Iya. Itu nanti aja, kalau itu ditunda, caranya nanti aja ya. Ya, Ustaz, ya. Tapi sederhananya kalau dia 7, dia duduk pada rakaat ke-6, kemudian dia rakaat ke-7 dia salam, seperti itu ya. Sederhana. Tapi insyaallah kita akan sampai pada babnya, kita akan jelaskan tata cara salat malam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz. Ini pertanyaan untuk di salat maghrib, Ustaz. Bagaimana jika misalkan ada perjalanan dari pulang kantor, Ustaz naik bus jam 17.30 belum maghrib, dan baru sampai di tujuan jam 19.30, sudah lewat waktu maghrib. Untuk salat maghribnya sebaiknya di mana, Ustaz? Apakah di bus ataukah di jam dalam waktu sholat isya? Oh, selalu begitu ya? Ya, kondisinya seperti itu, Ustaz. Wallah, mudah-mudahan dia jamak tidak jadi masalah. Kalau memang kondisinya demikian, mudah-mudahan dia jamak tidak mengapa. Tapi kalau dia sholat di bis memungkinkan, dia sholat di bis. Tapi para ulama mengatakan kalau bisa dijamak dan ada uzur untuk menjamak, maka dijamak lebih baik karena sholatnya lebih sempurna, lebih tenang, lebih khusyuk, kemudian bisa menjalankan semua rukun. Berbeda kalau di masjid, mungkin di bis mungkin dia tidak bisa berdiri, mungkin dia harus duduk. Tapi kalau dia sholat di bis, insya Allah sah juga. Ya, cuma kalau dia bisa berhenti, tentunya itu yang terbaik. Misalnya dia berhenti saya sempat dengar waktu itu, wallahu alam, sempat ketemu dengan sebagian pejabat, mereka mengatakan menyediakan sebagian musola di sekitar di bis-bis bis apa namanya? Trans ya? Trans apa namanya itu? Bukan Trans Studio kan? Transjakarta ya? Transjakarta. Kalau di situ ada musola, maka hendaknya dia tunggu untuk sholat di situ ya. Tapi kalau sesekali dalam kondisi terdesak, ada keperluan dia harus naik bis ya, maka tidak mengapa dia jamak. Tapi kalau terus-terusan yang jadi masalah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini ada pertanyaan, jika terlambat bangun sholat subuh, kemudian bangunnya di waktu matahari terbit, apakah tetap boleh kita mendirikan sholat segera atau kita menunggu sampai masa matahari terbit sebelumnya? Kalau seorang dia nunggu tidak jadi masalah, dia nunggu ya. Tetapi Allah alam bisawab, kalau untuk sholat wajib, kapan saja dia sholat boleh. Oke, baik Ustaz. Ini pertanyaan kembali, Ustaz, mengenai sholat di masa pandemi. Bagaimana masalah merapatkan soft dan memakai masker, Ustaz? Menggunakan masker sewaktu sholat wajib. Tadi sudah kita jelaskan ya. Jelas. Ya, sudah menjaga jarak, tapi kalau misalnya masih pakai masker boleh, Ustaz ya? Ya boleh, kalau orang takut mau diapain ya. Iya, Ustaz. Baik, Ustaz. Pakai masker hukumnya makruh. Tidak ada ulama yang mengatakan batalkan sholat. Tidak ada yang mengatakan dosa. Enggak ada. Hukumnya makruh. Ketika ada hajah, maka menjadi hilang makruh tersebut. Sama menempelkan saf, tidak ada yang mengatakan itu syarat sah sholat, tidak ada. Jumhur ulama mengatakan dia sunnah. Artinya kalau ditinggalkan sholat masih sah. Makanya kita kalau mengatakan kita bilang ini, kalau kita belajar fikih sholat, kita akan tahu. Coba kita bicara merapatkan saf itu bagian dari mana? Apakah dia merapatkan dari rukun sholat, ataukah syarat sholat, ataukah dia wajib sholat, ataukah dia sunnah sholat? Dibahas dulu.
Kalau kita bilang itu syarat sholat, ya ini lain cerita. Kalau kita bilang rukun sholat, nggak boleh ditinggalkan. Kalau kita bilang wajib sholat, maka sholat sah tapi dia berdosa. Tapi kalau kita melakukan sunnah, ini pembagian karena ada kebutuhan. Kalau kita nggak ada kebutuhan, kita sholat rapat, mau sunnah kita nggak peduli. Tapi ini karena ada kebutuhan protokol kesehatan, ya maka kita jaga jarak dan kita tahu hukumnya sunnah tidak wajib. Dan itu perlu ya, kita dapati di sebagian negara-negara non-muslim, mereka mengadakan protokol kesehatan dan sekarang sebagian teman-teman saya dari negara kafir mengatakan kota kami zero sekarang. Zero. Kenapa? Karena mereka social distance ya. Social distance. Ya, artinya kita tidak menafikan bahwasanya social distance itu perlu. Selama ada jalan keluar bisa sholat dengan social distance dan itu tidak menjadikan sholat kita batal. Taruhlah orang bilang mengurangi pahala, taruhlah mengurangi, tapi tidak menjadikan batal dan kita bisa lebih khusyuk, maka tidak apa-apa kita melakukan. Yang ingin tetap melemparkan rapat ya masing-masing silakan, ya silakan. Kita tidak jadi masalah. Cuma saya berbicara kepada orang yang ingin melakukan social distance, maka dia secara dalil kuat boleh dia lakukan ya. Boleh dilakukan. Apa masalah afdal atau tidak urusan belakangan, tapi yang jelas salat dia tetap sah. Ustaz, ini ada pertanyaan untuk batas akhir sholat isya. Ustaz, nanti kita bahas nanti. Belum. Ya. Iya. Oke, kalau untuk ini Ustaz mengenai meninggalkan sholat asar karena was-was, jadi diulang-ulang sholatnya sehingga waktu hampir habis. Apakah sholat asar yang dilakukan ditinggal itu perlu dikodok? Syukran Ustaz. Maksudnya bagaimana? Jadi pernah meninggalkan sholat asar karena was-was saya mengulang-ulang sholat, jadi diulang terus sholat Ustaz. Kan dia sudah sholat, sudah selesai, yang was-was nggak dianggap, dia sudah sholat kan, tidak perlu dikodok. Ini kodoknya lagi was-was lagi. Nanti khawatirnya kodoknya was-was lagi. Sampai kapan? Kodok was-was berikutnya lagi. Was-was ketiga. Nggak akan selesai. Dia sudah sholat, mau ulang 3 kali, salah. Was-was hukumnya haram. Justru kalau dia mengulangi, terus dia haram. Dia sholat berikutnya haram, karena was-was dilarang. Maka dia sholat sekali sudah cukup. Was-was bilang dari syaitan. Allah maha pengampun, gampang. Allah maha pengampun, Allah maaf. Saya sholat maupun nggak sah, Allah yang anggap sah insya Allah. Kenapa? Karena saya sudah berusaha. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu. Was-was harus dilawan, jangan dibiarin. Ya, baik Ustaz. Terakhir, pertanyaan terakhir. Terakhir Ustaz ya. Ustaz, ini bagaimana Ustaz? Ini kan pertanyaannya terkait penggunaan foto untuk gambar makhluk hidup. Ini bagaimana kalau misalkan menggunakan pakaian yang ada gambarnya gitu di saat sholat Ustaz? Nanti kita bahas masalah, tapi gampangannya bahwasanya kita tidak boleh menggunakan pakaian ada gambar-gambarnya ya, ada gambar-gambar makhluk hidup tidak boleh ya, itu di antara hal yang dilarang ya, yang dilarang. Tapi masalahnya apakah sholatnya sah atau tidak, ini dipermasalahkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih cenderung sholatnya sah, namun dia berdosa, berdosa. Nanti insyaallah kita bahas pada waktunya. Demikian saja para dokter yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.